seperti itu sih. Jadi kalau kita mau mempelajari memahami dia itu kayak panci presto itu pasti dia ada safety valve-nya di atas. Oke, kita sekilas membahas ini ya, pipa api. Ini pekerjaannya ayat 20. Nah ini kan nggak ada superheaternya, ya, nggak ada superheaternya. Mana superheaternya? Bisa jadi superheaternya itu gini. Ini tuh di dalamnya ya, misalkan cuma dikasih level air setinggi ini misalkan ya, bisa dilihat ya contohnya. Nah, artinya nanti pipa-pipa 1, 2, 3 ini akan menjadi super heater kan? Benar ya? Bisa jadi nanti seperti itu. Level airnya nggak terlalu, kan ini kalau di sini ya level airnya kan di atas ini udah jadi uap kan, bener ya? Ya ini akan pipa-pipa 1, 2, 3 ini menjadi ya bisa juga seperti itu. Kekurangan efisiensi ini doang. Ini pipa api ya, pipa air ya. Saya kok bilang pipa air ya, pipa api. Ini masalah itu. Oh ya, lu tadi tuh bukan di ujung kanan, jadi di bawah burner, di atasnya burner itu kan, jadi dia uap ini terus ngalir dia ke sini, di atasnya berapa? Ini kan biasanya yang di ya. Ini ada salurannya ini kan benar ya. Dia masuk ini kan mungkin ini ditangkap di sini semua uapnya ya, misalkan uapnya terkumpul di sini semua, terus ini dimasuk ke sini kan? Iya. Gitu kan. Jadi uapnya itu jadi ke sini, masuk ke sini, di sini ada super heater. Iya, di super heater. Jadi ya tentu harus melihat drawingnya ya, detail drawingnya dulu. Tapi informasinya memang ada seperti heaternya ya. Iya Pak, pas praktek kemarin ada. Jadi kan prinsip kerja mungkin kayak jadi air gitu jadi uap. Nah dia bakal keluar. Jadi yang benar terjadi uap itu dia akan terus keluar, tapi yang masih ada uap basah dia akan masuk ke dalam super heater, kemudian dipanaskan lagi baru dia keluar. Karena seingat saya sih itu mas tingkat 1 atau 2 ya, tingkat 1. Marilyn, ini pipa apa ini? Ini boiler package boiler. Memang pipa api ini. Iya Pak. Emang gitu Pak. Nah ini bro, tadi yang saya sampaikan, safety valve ya, ini outletnya, ini burnernya, nah ini level airnya ini satu, ada 2 ini. Oh iya Pak, berarti untuk pipa air nggak ada level air berarti. Untuk pipa air Semua. kan dia kan di cup tuh, dia kan di dalam cup, kalau pipa air kan di dalam cup. Kan nanti ada ini juga, ada ininya, radio. Ada, nanti saya tunjukin. Ya, semua boiler ada gas proper loh. kain gelasnya. Ya.
boiler. Package boiler kan boiler. Oke, package itu akan kompleks gitu ya. Ya, oke. Teman-teman punya buku gini enggak? Ini lumayan rekomendasi. Bahasa Indonesia lagi. Itu ada yang bentuk softnya nggak? Enggak, ini buku Udah lama. Saya kan kalau dibanding baca yang soft lebih Oke, ini di perpustakaan ya, kayak gini ya. Jadi mungkin nanti ada tugas struktur saya suruh buka buku. Ini nih, saya luap. Banyak apa itu Pak? Di perpustakaan? Ada banyak. Nih kalau mau di grup ya. itu saya kuliah dulu baca itu juga. Buat saya ini Pak. Ini jangan juga. Di perpus ada bro. Kamu mau ambil boiler ya? Mau ambil boiler? Iya Pak. Jadi Lihat dia aja. ambil. Lihat aja Pak gitu. Dia mungkin bisa berburu sama Pak. Oke, kalau nggak mau ngambil boiler, ya mau artinya ngambil boiler itu apa? Nanya boiler. Ya, optimasi Pak. Jadi nanti lah bakal tanya apa sih yang harus dioptimasi. Kan di sana kan pipa air ya. Karena untuk apa proses pembangkit itu kan tekanan tinggi tuh. Jadi pastinya pipa air. Yang kemarin saya lihat di profilnya juga. Saya potong dulu. Itu optimasi. Saya ingin tahu sudah ada yang pernah ngelakuin optimasi belum? Subskripsi atau optimasi belum? Kalau cutting kalau kita tidak ada. Kalau dari sebelum lanjut materi dari paparan kemarin yang pokoknya mungkin kayak optimasi itu masih kaitannya sama efisiensi yang ini yang efisiensi. Iya. Ya nanti pakai PTC 4 itu. PTC 4 itu ya. Mainnya di situ. Mengurangi losses sebenarnya. Jadi kayak losis yang kemarin 30% gimana caranya buat dia jadi berkurang lah. Gitu. Jadi sih dia kamu masa enggak ada lagi. Dulu sekolah kamu. Manilin, ini bisa dijelaskan nggak? Package tipe sel dan dengan rancangan gratis. Ini boiler yang paling umum dalam kelas ini adalah unit 3 pas lintasan dengan 2 set fire hose atau 20 dan gas buangnya keluar dari gelaran boiler. Kira-kira bisa dijelaskan nggak? Maksudnya apa? Boleh yang Tiga lintasan. oh iya iya. Gimana? Ayat mana, Bin? Gimana Pak? Ayat Pusing Pak. Izin Pak. Oh. Dia kayaknya memang Hah? Ya, ada di situ memang. Hanya apa ya kurang eye catching, maksudnya ini lama kan. tapi PTC yang kami download itu di Google cuma adanya tahun terakhir aja Pak. Yang terbaru tuh Pak. Mungkin udah bayar kali ya Pak. Berbahaya memang. Yang saya heran juga ada ini Pak. Kampus punya perpustakaan online. Tapi dibagi link kan gitu kan. Kadang ada yang nggak bisa diakses Pak. Ya memang. Tapi kan punya kampus Pak. Nggak bisa diakses. Tanda-tanda.
Mungkin kalau petugasnya yang susah dan itu banyak kayak satuan-satuan itu set produk apa satuan ini yang dulu susah. Yang pertama jadi diskotek dulu, angin. Lewat dulu. Gimana juga? Bisa beras ini udah semua lulus itu. Ada kawan. Gimana kita diskotek siap kembali. Di mana Marlin? Di mana ini? Jadi lintasannya ada 3 pas. Berarti kan yang punya lintasan 3 pas itu airnya atau apinya? Maksud sih? Api atau airnya? Air. Lintasnya itu ada dua show. Di grup. Tang, papi itu dari di kelas nggak? Oke. No problem ya. Maksudnya kalau itu dicari nanti di dalam tugas selanjutnya terstruktur ketika presentasi itu tolong dijelaskan dan nanti akan saya skenariokan untuk yang kemudian harus menanggapi siapa, yang presentasi siapa, yang menanggapi siapa nanti akan kita. Nah, jadi kayak gini terus terang Jun tahu nggak maksudnya 3 pas lintasan atau pas bintang tahu nggak? Apa ya? Yang saya harus itu 3 pas itu. Lintasan itu ininya apa? apinya. 3 pas itu gimana sih? 1, 2, 1, 2, 3, oke. Jadi gini ya, ini benernya di sini ya. Dia masuk ke sini, balik lagi ke sini, 2, terus balik lagi ke sini, 3, cerobong gitu ya. Ini 3 pas. Ada yang belum paham? Bin, gitu ya. 3 pas lintasan dengan 2 set fire tube dan gas buangnya keluar dari belakang boiler ya. Jadi di sini nanti 1, 2, 3. Belakang boiler. Iya, belakang boilernya di Atas. ya maksudnya sisi belakang kan, gitu ya. Ada yang belum paham masalah pas-pas ini? Ya, itu ya ada di apa? Ya artinya 1, 2, 3 gitu ya. Tujuannya apa sih harus 3 pas? Biar panas. Biar ini. biar bisa menghasilkan uapnya tuh mendekati kering gitu Pak. Ya. Atau bisa sampai kering. Maka dibuatnya tuh pasnya tuh lebih lama. Kalau misalnya cuma 1 pas atau 2 pas itu kan langsung terbuang. 3 pas itu lama ya di dalam boiler. Time resident time ya. Waktu apa panas itu biar lebih lama. Gimana? Tertarik? Ada di perpus. Main apa perpus?
ada pipa air nih, ya. Ini pipa air nih, oke. Pipa air nanti biasanya di atasnya ada strip drum ini. Nah ini yang kemudian ada side glassnya, ini air nih. Ini yang ada gelasnya di sini, sehingga side glassnya, sehingga kita harus mengembangkan terus agar dia tidak kekurangan air. Ini foto apa ya? Ini ya, teman-teman, dikapas lebih jelas ya. Beban pemanasan paling tinggi di mana sih? Beban pemanasan paling tinggi? Paling bawah kan? Kalau beban tahu ya beban Gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman, ini maksud gambar ini tahu ya. Nah nanti kalau mau mengoptimasi apa, ya harus dilihat di sini temperaturnya berapa, temperaturnya di sini berapa. Ya nanti hubungannya dengan perpindahan tanah. Ini berapa? Ya, temperatur di sini berapa? Temperatur di sini berapa? Temperatur di sini berapa? Insiksinya berapa? Ukur masing-masing. kalau dari gambar itu Pak. Ya. Gimana? Nah kalau dari gambar itu kan 3 pas ya, berarti ini keluar sampai ke yang ini. Nanti pemanfaatan apa panas itu yang ambil dari terakhir, berarti pemanfaatan panas buat apa? Iya. Jadi panas itu nggak balik ke bawah gitu. Iya. Maksudnya gimana ya? Saya Nggak maksudnya kan itu kan 3 pas ya, jadi dia tuh tinggal begini sampai ke pas 3 pas itu arahnya tuh ke sana. Tapi dari sini nggak ada di apa ya, arahnya itu nggak dikasih tahu kalau dia tuh bakal balik ke dalam lagi. Jadi dia keluar gitu. Jadi panas sisanya tuh yang dimanfaatkan buat nantinya mau dia apain, atau enggak buat panasin untuk oil mungkin. Oh gitu. Ya, ya bisa. Gitu ya. Makanya kan salah satu kemudian yang bisa nanti kalau mengambil optimasi ya, ini kan masih 200 Pak. ya, Yang buat- tapi kita lihat dulu bahan bakarnya itu apa ya. Kalau kemarin kan kalau batu bara itu ada sulfur ya, harus kita jaga 160-an gitu ya. Artinya ketika apa, maksud yang ingin saya sampaikan adalah kenapa di chimney, di keluar chimney ini 200 derajat Celcius itu ada maksudnya. Nah ini harus dicari dulu. Kenapa? Apakah kemudian dengan 200 itu pengen menjaga agar tidak terjadi kayak disulfurisasi kemarin, gitu ya. Kalau itu masih aman, artinya kan ini masih bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan mengoptimasinya, apa sebagai usaha untuk mengoptimasi. Ini kan ada saluran bahan bakar ya, fuel. Ini ada apa? Udah. Udara ya.
Salah satu usaha untuk optimasi adalah memanaskan udara dulu. Jadi panas sisa di sini, ya. Ini saya pakai untuk memanasi ini, baru dibuang gitu ya. Tahu ya, ketika saya gambar ini tahu ya maksudnya. Jadi bisa dipakai kalau di PLTU ini namanya adalah air heater. Kalau untuk memanaskan fuel berarti apa? Economizer. Itu mungkin gambaran salah satu gambaran cara mengoptimasi ini. Bener economizer ya? Saya takut balik. Ya, intinya itulah. Intinya untuk preheater. Kalau memanaskan air sebelum masuk ke boiler itu kan? Memanaskan air umpan. Hanya itu ya ekonomis. Ini yang maksud panas air umpan nggak sih, Pak? Diaerator ya namanya. Apa tuh? Itu untuk memanaskan air sebelum masuk ke boiler. Air umpan. Ini diaerator air umpan. Ini dipanaskan dulu di sini juga bisa dipakai untuk memanaskan ini dulu bisa. Karena yang namanya memanaskan air kan perlu energi lebih besar daripada memanaskan udara kan ya. Nah ini dipakai dulu untuk memanaskan feed water ya. Iya. Feed water, baru sisanya untuk memanaskan fuel dan udara misalkan ya. Nah ini tentu konseptualnya seperti ini sehingga ya teman-teman nanti harus main perhitungan detail terkait perpindahan panasnya gitu ya. Tapi tolong ini diperhatikan benar komposisi bahan bakunya nanti apa, aman nggak ketika 200 ini saya manfaatkan. Takutnya malah ada sulfur saturation, titik di mana sulfur itu saturasi dari gas dari gas menjadi liquid sehingga dia malah ngeplak di mana-mana kan itu malah bahaya. Itu benar tadi bilang untuk memanaskan feed water ya. Kan ada 3 inputannya, udara, bahan bakar, sama feed water. Bisa juga. Oke. Jelas terkait pipa api. Terus kita balik ke sini. Nah kalau kita lihat di boiler untuk power plant, ya, boiler untuk power plant, ini kan banyak banget ya aksesoris yang kemarin terakhir kita bahas. Dimana barangkali tidak sekompleks yang di boiler untuk proses seperti namanya low pressure heater, aerator ini ya, Jun, maksudmu Jun? Iya. Ini ya, untuk memanaskan air umpan ya. Iya. Sebenarnya bukan air umpan sih, emang ini air umpan. Kan air feedback dari ini, dari kondenser. Kalau ini kan untuk air laut ini untuk mendinginkan kondenser kan. Air laut dipompa, ada prosesnya, cleaning tank dan sebagainya untuk mendinginkan. Itu kan biasanya memangnya kan kebanyakan di dekat laut ya. Nah terus air lautnya itu dibuat jadi air, jadi H2O, baru dijadiin air umpan.
Biasanya gitu nggak sih Bang? Benar-benar. Untuk pendinginan kondenser ini biasanya kan di sini nggak ada cooling tower kan bro? Ini economizer, ini preheater, ini ada lebih jelas. Ini steam therapy kan. Nah, di sini tadi pasti ada apa namanya? Sandblast nih ya. Sandblastnya. Dia terhubung ke sini. Nah, saya tahu si steam therapy itu terisi air, jangan sampai kurang dari separuhnya misalkan. Ini superheater, oke, superheater ya. Superheater. Superheater. Ini reheater ya namanya. Dari itu punya satu reheater, economizer. Tadi yang saya sampaikan untuk memanaskan air umpan, economizer nih mas, namanya. Ya. Terus air liternya nggak ada ya? Oh, air liternya nggak ada dia. Dipanasi dulu. Nah ini bisa nih dioptimasi airnya, dipanasi dulu, boiler dipanasi dulu, bisa. Oh ini air liter, air filter ini ya, air filter ini. Jadi hot air. So untuk pembakaran. Tadi itu udara ya. Udara. Ya. Oke, bisa dipahami ya, maksudnya salah satu usaha untuk mengoptimalkan boiler atau kata uap itu ya salah satunya adalah yang kemarin mengurangi losses, dan yang hari ini kita bahas ini memanfaatkan panas sisa. Ya, panas sisa itu dipakai untuk memanaskan udara, memanaskan feed water. Tadi ya Mas tentang tadi feed waternya dipanaskan dulu, sehingga itu akan mengurangi beban dari boiler tersebut. Dengan dikurangi beban dari boiler tersebut misalkan, berarti kan pembakarannya bisa dikurangi gitu loh ya. Ketika pembakarannya dikurangi, fuel inputnya dikurangi kan apa istilahnya, biaya operasionalnya lebih rendah, ketika dengan biaya operasional yang lebih rendah tapi dengan output yang sama ya, itu kan optimalisasi gitu. Ya, ini konsepnya seperti itu untuk optimalisasi tangga uap. Bisa dipahami ya, maksudnya analogi ini bisa dipahami ya. Itu dulu dipahami, baru nanti kita masuk ke perhitungannya ya, mungkin lebih detail seperti yang di buku tadi ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan nanti saya tugas terstrukturnya pinjam buku kayak uap itu nanti dibaca, resume gitu misalkan ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya apa ya? Ya memang harus sedikit dipaksa sih untuk membaca, biar nanti di waktu tugas akhir nggak terlalu kelamaan teman-teman itu. Baru tahu kan ada buku ini? Iya. Baru tahu kan? Sebelumnya ada yang udah pernah tahu? Padahal di perpus ada gitu. Ya kita konvensional dulu lah, maksudnya nggak harus pakai PDF gitu. Karena nggak semua referensi
ada PDF-nya. Saya buka kalau cari di play book ya, play book apa sih? Jadi yang pakai anak saya Google Play book playbook ya, playbook. Saya cari itu nggak ada, belum nemu. Nanti kalau teman-teman nemu info-info ya. Oke, seperti itu teman-teman terkait aksesoris pendukung untuk meningkatkan optimasi atau meningkatkan efisiensi dari boiler. Ya tadi ada air heater, ada condenser, ada economizer, ada reheater di sini, ada superheater gitu. Nah ini seperti kemarin yang kemudian saya sampaikan ya, salah satu usaha untuk meningkatkan efisiensi boiler di dalam sebuah power plant itu antara yang kiri dan yang kanan itu punya perbedaan temperatur tekanan kerja ya. Kalau yang di kiri subcritical ini biasa dipakai di PLTU yang sekarang ini ada, yang jadul-jadul, PLTU jadul-jadul lah, yang udah umur 20 tahun, 30 tahun gitu. Kayak Suralaya, Paiton itu beberapa unitnya pakai subcritical. Yang mana subcritical itu kompresornya ya masih ya sekitar 40-50 bar, masih di bawah puncak kubah, masih di bawah ya. Nah teknologi sekarang itu adalah supercritical ini namanya, atau ya lebih tinggi lagi orang menemukan sekarang ultra super critical. Nah ini temperaturnya lebih tinggi lagi mas. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa kira-kira? Supercritical itu Antara beda supercritical dan supercritical ini apa? pasti jawabnya lebih di atas. Tekanan kerjanya, ya kan? Dengan tekanan kerja yang tinggi, apa yang kemudian membedakan? Tahu nggak? Temperatur saturasinya. Temperaturnya beda, oke pasti. Entropinya, ya oke. Tapi yang lebih penting daripada tadi temperatur entropi adalah ini loh mas. Ini kubahnya ini ukurannya sama, karena kan water ya, kubahnya water. Ini nanti A, B sama A aksen, B aksen. Nah A aksen, B aksen. Ini yang untuk sub, ini yang untuk super ya. Ini akan lebih besar ya. Ketika lebih besar apa yang terjadi? Ya delta H-nya kan lebih besar kan? Delta H aksen gitu ya, itu kan lebih besar ya. Benar nggak? Delta H lebih besar berarti output
Kalau delta H itu berarti kan energi yang dihasilkan oleh turbinnya akan lebih besar juga kan. Ujung-ujungnya nanti efisiensi termal aksen akan lebih besar juga antara sub dan super ya. Bisa dipahami mungkin? Iya. Ada yang bertanya kenapa kalau lebih besar gitu? Ya, kenapa lebih besar? Ya ini entalpinya kan ini kan entalpi ya. A ini entalpi ya. Kenapa lebih besar? Jadi gimana ya? Kita kembali ke termodinamika. Yang namanya efisiensi termal itu adalah apa? Input dibagi output neto kan gitu ya. Input dibagi output neto. Nah, output neto ini sama dengan W turbin dikurangi W apa di sini yang terjadi pompa dikurangi W input. W input di sini apa? Adalah ini W input nih. Key input W atau key input ya. Ini sama dengan M fuel dikali apa? H3 min H2. Efisiensi termal itu seperti ini. Sehingga ketika saya membandingkan antara sub dan super, yang super ini outputnya nanti efisiensinya lebih besar daripada yang sub. Nah, karena seperti ini, W turbinnya dia lebih banyak, tapi dikurangi W pompa yang apa? Ini W pompanya kan nggak sebegitu ini ya, nggak sebegitu gimana ya saya bilangnya. Teman-teman kalau lihat kubah model diagram TS di sini, ini kan garis ini ya, garis saturation liquid. Itu kan kalau saya gambar garis isobar yang ini isobar ini kan gini ya, terus gini ya, biasanya kan gitu ya, hapuskan. Ini itu kan jaraknya nggak terlalu jauh ya, bener nggak? Nah kalau saya yang ini kan yang misalkan yang sub, ini yang sub itu saya berharap semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Misalkan ini yang sub P sub ini yang P super. Bukan garisnya. Nah, terus garis apa kondensernya yang tekanan kerennya ini. Coba dilihat teman-teman. Jadi kalau teman-teman jeli ini kan P sub kan ya. Saya menaikkan di sini itu nggak jauh beda dengan saya menaikkan di pressure di P supernya gitu. Apa ya? Sini buat menganalisa. Kayak begini. Jadi garis tekanan ini
itu tuh berhimpit, hampir berhimpit gitu loh mas, ya, hampir berhimpit. Jadi ini saya hapus aja deh biar gampang. Saya hapus. Ini saya hapus. Oke, ini juga saya hapus. Tinggal ini. Garis saturasi lipidnya. Saya menaikkan di sini mas. Jadi memompakan ini 1 ke 2 ini 1 ke 2, 1 ke 2 dengan 1 ke, saya naikkan dikit aja, saya udah dapat tekanan super gitu loh mas. Dengan menaikkan sedikit tekanan aja, dengan saya menambah kapasitas pompa, head pompa, itu sudah bisa mencapai ke super, ya. Sedikit aja kan. Bedanya ini loh, saya kalau saya perbesar adalah ini loh mas. Nah ini bedanya itu dikit banget gitu loh mas. Dengan saya menaikkan ini kan P sub, ini P super, saya naikkan dikit tekanannya aja misalkan, itu dapatnya tekanan yang di sananya lebih besar lagi gitu, ngerti ya maksudnya? Kebayangnya? Kebayang? Dan gimana Bin? Bingung ya? Apa naikkan head pompanya udah dapat tekanan yang di sisi superheater ratio-nya tuh lebih tinggi lagi gitu loh mas. Iya. Kebayangnya? Ini sih paling gampang, ini saya tekan di sini ya, teman-teman bisa membandingkan. Jadi inilah effort untuk subkritical. Saya menaikkan tekanan dari titik 1 ke titik 2, ini kan pakai pompa mas. Ya. Ketika saya menaikkan titik 1 ke titik 2 itu misalkan gimana ya saya mulai ini aja deh. Di sini ya. Harusnya dipaham. Ini kan tekanan ini mas Bin, tekanan super ya, super kritikal tuh di sini, di garis ini ya, kritikal. Saya cuma menaikkan dari 1 ke 2, saya naikkan dikit aja segini. Di sini saya dapatnya banyak nih ya, naiknya banyak kan, selisihnya, bener nggak? Betul. Saya naikkan dikit aja, saya di ujung superheat region ini naiknya lebih tinggi lagi gitu ya. Nah dengan naik yang lebih tinggi ini maka akan berefek ke ini, efisiensi juga lebih tinggi gitu loh. Karena kan ini saya cuma menambah WP pompanya, tapi WP turbinnya tambahnya lebih 2 kalinya gitu, sehingga efisiensinya juga semakin tinggi gitu. Begitu juga selanjutnya kalau yang ultra ini saya naikin dikit aja lagi, ini lebih tinggi lagi nanti di sini. Oh ini, gitu loh mas. Oh berarti ultranya yang itu. Gitu. Kebayang ya teman-teman ya? Tapi gimana caranya kita naikin tekanannya bro? Kalau secara ilmiah? Nah ini, kira-kira yang bisa menaikin tekanan apa? Pompanya kan? Apakah hitnya? Ya itu teknis lah, maksudnya kalau pompa kan biasanya dia modelnya ditambahin impellernya, misalkan pompa multistage itu bisa, pompa multistage itu bisa tambahin pompanya. Terus Ditambahin yang RPM. Kalau RPM-nya kayaknya enggak deh, ininya, stage-nya
Nah kemudian kalau kita menambahkan tekanan, apa yang kemudian konsekuensi yang terjadi apa? Berarti dia harus pipa-pipa airnya harus tahan tekanan yang tinggi kan? Materialnya juga harus lebih kuat. Terus sistem perpindahan panasnya juga harus lebih bagus, sehingga biasanya yang pernah saya lihat pipa-pipa api untuk yang super critical dan ultra critical itu bedanya ini. Ini misalkan untuk ini untuk super dan ultra. Itu dia dinding innernya itu Lebih besar. thickness. Inside diameter. Inside diameternya ini Lebih besar. bukan lebih besar. Ini mulus, nggak apa ya? Smooth gitu ya. Intinya gini ya, saya sampaikan, dia kalau yang di super ultra super itu dia groove gini mas. Jadi pipanya itu di dalamnya itu kayak ada ulirnya gitu loh mas. Kebayang ya? Bayang cuman kayak tujuannya tuh gimana? Iya. Tujuannya kan ini Q H A delta T. Ketika kita punya ini inner ya, pipa inner ini hanya kan cuma segini nih, seluasan ini kan. Nah, kalau groove kan ada ininya nih. Luasannya kan semakin banyak, ya kan? Semakin luas, kayak fin gitu loh mas. Iya. Iya, berarti ini Pak, itu ada juga kalau mau ini ya, kalau mau di coating itu bisa gitu juga. Di coating maksudnya apa? Ya dikasih apa sih, permukaannya itu dibikin kayak kasar gitu Pak. Iya. Biar lebih apa ya? Ya lebih banyak gitu yang kena. Tapi kan mengurangi nah, tapi misalnya kan kalau gitu Pak, berarti Maillard lossesnya juga semakin tinggi Pak. Maillard losses. Ya karena kan nggak mulus Pak. Losses-lossesnya. Nah, Maillard losses itu keren juga nih, Maillard losses. Jadi teman-teman, jadi yang saya sampaikan tadi bahwa banyak grup ketika kekhawatiran teman-teman adalah apa? Menurut teman-teman itu akan meningkatkan Maillard losses, ya kan? Iya. Meningkatkan Maillard losses. Jadi Maillard losses itu kan gimana ya? Pipa pompa yang kemudian masuk ke boiler itu kan sebenarnya ini ada hubungannya dengan Maillard losses. Maillard losses itu kan ini, dia lebih dipengaruhi oleh belokan-belokan. Gesekan dengan pipa. Itu minor. Kalau Maillard lebih banyak. Jadi yang ingin saya sampaikan, dia itu nge-groove gitu loh mas, kayak ulir gitu loh, bukan gimana ya? Aduh ini bener sih, memang persepsinya teman-teman, hipotesanya teman-teman bahwa nanti akan meningkatkan Maillard losses itu benar. Tapi gimana ya? Perpindahan panasnya jadi lebih bagus gitu Atau Pak. itu Kemungkinan korosinya tinggi juga Pak. Korosi kalau itu kan itu bisa cepat juga. saya mau cari pipa bola. Oke, saya cari dulu deh. Saya dulu dapat orang dari Toshiba, ya Toshiba Jepang. Pas waktu itu dia sharing kasih tahu teknologi di supercritical itu kayak gini Pak, pipanya itu
Jadi gimana ya? Nanti alirannya itu malah gimana ya? Kayak spiral gitu loh, Mas. Berarti turbulensinya tinggi. Ya justru yang dicari turbulensinya. Kebayang ya? Ini di dalam pipa, ini. Dia itu ngalir gitu loh, Mas. Iya. Berputar gitu loh. Iya. Oh. Kalau kayak gitu emang apa? Kalau tujuan ini kan kita lihat case lagi ya, tujuannya untuk color ya. Sama tadi. Memang mayor prosesnya akan lebih besar. Tapi resident time si fluida ini terkena panas akan semakin Makin lama. lama kan? Iya. Dan semakin lama. Karena kita butuhnya ini loh. Karena kita butuhnya adalah Kalau itu koil, Pak, koil itu koil itu. ya mirip itulah. Jadi fase di dalam super critical ataupun ultra super critical itu tidak melewati fase ini, Mas. Fase apa? Campuran. Mixture, campuran. Jadi begitu dia mendekati apa kubah di sini kan ada ini ya. Dia langsung jadi wow. Itu sih teknologinya orang yang hebat. Maksudnya kenapa kemudian dia membuat kayak pipa yang berbeda itu supaya ini input apa panasnya kan biar maksimal gitu loh. Ya, biar nanti langsung jadi nggak ada kan kemarin saya pernah sampaikan kalau yang paling besar kalau yang ada untuk kalau laten gitu. Iya. Jadi ini benar-benar dimaksimalkan di sini gitu pemanasannya tuh. Biar nanti langsung jadi Ultra. vapor, saturated vapor. Jadi nggak ada fase campuran lagi gitu. Gitu. Oh, berarti itu nggak ada masih harus dibahas. Bayang ya? Bayang Pak. Oh. Itu ilmu S2, S3 sih Mas. Filosofinya harus tinggi. Biasa kalau kata pakai dulu S3 itu sangat susah sekali. Jadi makanya di pertemuan kemarin saya bilang di UGM itu ada konsentrasi aliran dua fasa. Nah itu aliran dua fasa itu ya kayak gitu nanti mempelajarinya. Jadi nah yang paling riskan nanti di sini katanya orang Jepang itu ketika pipa itu di dalamnya terjadi langsung dari liquid ke langsung ke vapor. Itu nanti di situ akan terjadi kalau dipompa kayak kavitasi itu loh. Nah makanya salah satu tujuan untuk dibikin ulir itu adalah memperkuat si pipa itu loh Mas. Kekuatannya itu jadi kayak ada bunyi gentakan gitu loh. Katanya orang Jepang sih, aku juga belum pernah lihat proses dalam subkritikal. Kalau subkritikal sering gitu. Mendadak yang tiba-tiba. Tapi aplikasinya ada di dalam dunia industri udah belum Pak? Ya, Diaplikasikan udah belum Pak? Ya? udah banyak di PLTU di Cirebon itu super kritikal nggak apa? Ya, Ultra. super kritikal. Saya coba buka file saya nih nanti saya ini jadi penasaran juga dengan nanti tahu. Oke ya, ini hanya sebenarnya ini ada yang saya sampaikan tuh tervisual aja sebenarnya. Kalau kita ngomongin optimasi boiler yang super critical, ultra super critical itu hanya sekedar untuk pengetahuan tambahan teman-teman aja, ya termasuk pipa-pipa yang berduit tadi. Tapi prinsipnya ya tadi ya, kalau ngomong optimasi ya udah kita kurangi prosesnya, kemudian kita manfaatkan
panas yang kemudian masih bisa kita manfaatkan untuk memanasi udaranya, memanasi bahan bakarnya, memanasi air pompanya dan sebagainya. Tapi sudah paham ya teman-teman kenapa subcritical sama supercritical efisiensinya lebih tinggi, tadi prosesnya seperti itu ya. Tapi kayak seperti biasa kalau misalnya mau naikin sesuatu pasti ada yang dikorbankan. Iya, memang yang dikorbankan adalah cost. Harganya untuk investasi supercritical itu lebih mahal sih. Iya kan. Tapi dengan meningkatkan kalau PLTU itu kalau nggak salah ya, umumnya yang saya tahu itu efisiensinya antara 34 sampai 37 efisiensi yang sub ya. Nah yang supercritical itu di atas, itu bisa di atas 37. Yang paling dia mendekati ultra itu mendekati 40%, mendekati ya. Walau ya bisa dibayangkan kok naiknya cuma sedikit ya, kenaikan 1% aja di boiler yang kapasitasnya gigawatt itu udah costnya udah banyak banget mas yang bisa di saving gitu. Naikin 1% aja kali berapa gitu ya, kebayang ya kalau Bayang. Sama aja kayak gini lah. kayak makelar lah ya. Kamu mau dekat cobain. Makelar itu kan cuma cari untung Rp50 misalkan, tapi banyak banget ya, itu ya bayangannya seperti itu. Seperti itu lah ya. Nah, Kita mau kalau kita Makanya mau dari investasi cukup besar itu betul. Sehingga yang perlu kita lakukan nanti adalah analisa ekonomi tekniknya. Dengan saya menaikkan 1% perlu investasi sekian, itu kira-kira dalam waktu 5 tahun BP enggak gitu loh. Kan gitu. Itu ekonomi teknik yang kemudian juga teman-teman harus paham juga. Termasuk nanti dalam hal optimasi ya, termasuk dalam hal optimasi. Benar yang disampaikan Lauren tadi. Si Rio mau mengoptimasi boiler sehingga dia bisa meningkatkan efisiensinya 1%. Tapi effort yang dilakukan Rio untuk meningkatkan efisiensi 1% tadi, dia harus investasi misalkan membuat heat exchanger untuk heating, heat exchanger untuk air heater, heat exchanger untuk economizer misalkan. Ada 3 komponen yang Rio akan install di situ. 3 komponen ini perlu cost dong untuk membeli. Nah, cocok nggak ya bahasa Inggrisnya apa? Cocok itu sebanding nggak nanti peningkatan efisiensi dengan worth it nggak gitu ya? enggak perjuangan kemarin. Nah nanti optimasi itu seperti itu mas, memperhatikan ekonomi juga pasti. Termasuk gampangannya gini deh, AC di sini misalkan ada misalkan satu AC ini Saya cukup sih buat satu ruangan. Cukup. please matiin. Tapi dikasih 3 Jadi ada 3 gitu. karena PEM terlalu PA. Enggak, ini mas ada hitungannya pasti. Iya pak. Iya pak. Kan ada itu kaca belakang. Ada hitungannya. Ini kan harusnya muat berapa mahasiswa kan? Sebenarnya ada hitungannya. Menghadap selatan ya. Iya benar, selatan barat kan ada Iya. milih. Kemarin kita udah ngitung. Di berapa PK ini? Kebanyakan terlalu boros. Ya kalau sekarang kita cuma berapa orang terus 3 Mati. hidup semua gitu ya memang nggak efisien. Jadi berapa PK ini jadi? 1.700 ya. 1700 PK gila. Di kawan dia 3 itu. Satu Satu PK PK itu berapa kunci? setengah PK berapa jadi? 700. Enggak pak, itu tawannya. Hah?
Kan yang paling tinggi kan 12.000 ini, 12 apa 3 PK itu 12.000. Buat megawati. BTU. BTU. Iya, Kalau ada yang paling rendah 500 kayaknya. 700. Pertanyaan saya, 1 PK itu berapa watt? 1.300. Kok 1.000? Coba dibuka 765 apa? 1 PK berapa watt? Ada 10. Iya, 765 Pak. 765 kan? 735. 735. 35 atau 65? 35. Ya 735. Nah itu harus hafal tuh. Sudah ambil hari pendingin nggak ini? 1 PK 735. Artinya listrik yang dibutuhkan untuk menghidupi itu minimal 735 volt ya. Kalau teman-teman di rumah cuma langganan 900 ya habis untuk AC ya. Ya minimal 700. Nah itu praktis kayak gitu juga teman-teman harus ini ya. Pantas listrik di kos-kosan dibatasi di sini. Gimana Pak? Gimana cara tahu rumah kita ini 1.300 atau Itu kan ini pas awal, jadi kayak pas mengisi listrik berapa. Kalau rumahku ini 1.200. Ada di BTR aja. Ada. Ada. Di meteran itu ada ini di kan ada gini ya meteran itu terus ada MCB ya. Siapa? MCB. Dilihat aja di sini. Masih lu nggak tahu? Tahu gua. Tahu kan? Tahu. 10 ampere. Tahu gua. 10 ampere itu berapa? 2.200 watt. Berarti kalau 1 ampere 220. Kan listrik kita ini 220 volt ya. Apa V ampere ya? Kalau nggak salah V ampere itu dengan listrik mirip dengan watt. Listrik kita kan 220 kan? Ya. Itu 1 ampere. Jadi 1 ampere adalah 220 V. Nah, tinggal dilihat di sini. Kalau di sini terpasangnya MCB-nya ini adalah 5, ya 5 kali 220. berapa? 1.300? Enggak ya? Berarti 102. 100. 1.200. 1.100 ya? 1.100. Gitu ya. Maafkan aku. Oh. Iya. Itu mau beta. Iya. Ini ada yang ngirim ini siapa ya? Hah? Wah, keren nih. Wih, Di keren. grup. Wih, keren. Ini keywordnya apa tadi? Kirim link saling. Keyword, Bisa. keyword, bukan link. Seperti ini ya. Yang saya maksudkan tadi Oh. jadi nanti dia akan mempercepat movement boiling. Jadi nggak ada film boiling. Ini pelajaran 2 fase ya. Movement boiling, film boiling. Nah, kita belum mempelajari ini teman-teman. Jadi airnya dipanasin itu nggak langsung lurus aja gitu loh Pak. Iya. Kan dia mengikuti alur. Mengikuti pasarnya. Following. Aku mirip-mirip turbin air gitu ya. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya. Film boiling itu berbahaya nggak? Film boiling itu berbahaya nggak? Berbahaya. Kenapa? Film Film boiling. Film boiling itu yang lurus itu Pak. Apa yang? Yang merah tuh yang garis merah panas. Film boiling. Eh, Yang lurus itu yang ini menarik nih.
bisa izin yang mengoperasikan. Apa tuh? Apa? Adanya itu karena tekanan suatu sistem turun atau alirannya turun. Apa film boiling? Adanya. Jadi film boiling itu Jadi. ya. Nanti ada hubungannya dengan Nukiyama. Ya, ntar ya. Nukiyama kita bahas nanti. Film boiling itu jadi ini ada api gitu ya, ada pemanas. Misalkan ada boiler. Saya bahas satu sisi aja ya. Nah, yang paling cepat menjadi uap kan yang dekat dinding dong. Dinding dalam ini ya. Ini sudah jadi uap nih. Uap di sini juga ada uap. Nah, ini uap nih, Mas. Sorry, ini uap. Semua ini uap. Tapi ini masih bentuk liquid ya. Benar ya? Iya. Masih bentuk liquid lah. Nah, kalau region film boiling ini terlalu panjang, ya, region ini nanti terlalu panjang, ini akan berbahaya. Nanti ada yang namanya efek Nukiyama. Jadi kenapa? Salah satu perpindahan panas, ya. Salah satu kalau kita lihat ya, vapor itu kan mirip dengan udara. Ya, vapor itu Tapi tidak sama. tapi mirip ya. Teman-teman tahu nggak kalau misalkan ini prosesor, ya, prosesor PC, terus kemudian dikasih heatsink gitu, kan biasanya dikasih apa? Thermal pasta kan? Ya. Ya tahu ya, thermal Tahu. pasta. Dia lapisannya ini rata, nanti dengan kipas heatsinknya. Cewek tahu nggak maksud saya? Jadi intinya gini, prosesor di PC, di komputer, tahu ya prosesor ya? Itu kan kalau kita operasikan itu mengeluarkan panas. Nah, panas itu harus dibuang kan? Nah, biasanya kalau si Leo atau si Jun operate komputer, si heatsink ini dibersihkan gitu ya. Si heatsink ini dibersihkan, dicopot kan? Ketika mencopot mau dipasang lagi, itu kan ininya lapisan yang menempel tadi kan harus di thermal pasta kan? Itu supaya apa? Supaya tidak terjadi rongga-rongga udara. Kenapa rongga-rongga? Ini kalau saya gedein misalkan, gambarnya saya gedein. Nah, rongga-rongga udara ini, kalau teman-teman ingat pelajaran saya waktu awal-awal teknik ini, ya, ingat nggak? Insulasi yang bagus itu yang punya nilai Konduktivitas rendah. Konduktivitas yang rendah. Salah satu udara kan masuk dalam salah satu insulasi kan, bener ya? Ya Pak. Enggak, Kemarin benar. enggak gini, udara itu punya konduktivitas yang rendah, tapi bukan sebagai insulasi. Iya betul, punya konduktivitas yang rendah. Ya. Itu ya. Ya. Jadi kalau ini ada rongga-rongga udara, ini rongga-rongga udara mbak-mbak semua, ya. Ini ada panas, ya. Ini ada panas. Apa yang terjadi? Panas nggak bisa. Ini heatsinknya, ini heatsink nih, ini heatsink. Panas nggak bisa transfer ke heatsink kan? Ya bener ya tadi. Kebayang nggak? Kan udaranya ada. Karena di sini ada rongga-rongga udara, bener nggak? Paham nggak? Iya.
ada rongga-rongga udara, sehingga yang akan terjadi apa? Panas akan terakumulasi di sini nih, panas di prosesornya itu akan semakin panas karena panas itu nggak bisa dilepas gitu loh. Masuk akal ya? Iya. Karena dia di sini ada rongga-rongga udara, makanya tadi sebelum masang heatsink ini dipasang apa diolesi thermal pasta biar rongga-rongga udara yang kecil-kecil ini terisi oleh pasta yang punya konduktivitas thermal yang tinggi, kan gitu ya? Bener kan? Iya. Bener kan? Iya Pak, biar dia tersalurkan. Tidak tersalurkan, intinya itu. Nah, Wih, hubungannya apa dengan radian film boiling? Kenapa ini berbahaya? Ya tadi, ini kan tadi saya sampaikan vapor yang kering itu mirip dengan udara, yang mana mempunyai nilai K yang rendah. Kalau ini terus panas, sementara ini kering banget, ini kan si pipa di sini, ya, si pipa di sini akan semakin panas kan? Iya. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Iya Pak. Iya, Bener ya? Mas. Setuju Iya. ya? Jadi, Pak, Konsepnya kayak gini ya. Iya Pak. Sehingga inilah yang sering terjadi di PLTU, itu pipa-pipanya sering apa? Sering patah, Hah? Overheat, sering patah. Fenomena yang terjadi adalah seperti ini, Mas. Cara mencegahnya. Kan? Cara mencegahnya. Apa? Cara mencegahnya. Cara mencegahnya, ya tadi yang digambar Merlin ya. Itu apa? Digambar Moa. Oh, yang apa yang kayak ada apa? Iya. Jadi oh biar ada space antara Jadi kalau kemudian si air itu dioyak, ya, ini kan kemudian akan menempel-nempel di sini gitu loh. Oh. Jadi airnya apa panasnya akan Jadi itu ya ketika saya mengoyak si air karena aliran Turbulen. banyak groove tadi teroyak oleh ini kan ketika air nempel di sini kan akan apa tadi apapun transfer panasnya akan terjadi gitu loh, sehingga ini nggak akan sampai panas terakumulasi di sini. Intinya nggak overheat, airnya juga cepat panas. Nah, Oh Putri, itu. mantap. Oh oke. Berarti itu alasannya Pak. Apa alasannya? Dibikin yang kayak groove itu biar tidak apa sih? Iya kan? Yang Ya memang. biar tidak terjadi film boiling. Ya, Range film boilingnya nggak terlalu panjang. Sekarang udah ke teknologi yang belum? Ya, karena kita lihat keren kalau jadi video Nukiyama. Ini kecelakaan ya Pak? Ya Allah, bintang. Kayak nama daerah gitu ya Pak? Nukiyama Jepang-Jepangan gitu Pak? Tapi bukan. Oh Nukiyama nama orang. Ini Sensor dan perendaman tinggi sensitif tiga puluh saja. jika konsep manfaat ini dari pasar tinggi sensitif. Kita lihat ya. Ini Nukiyama nih. Nukiyama. Jadi ini gini Mas. Dua perhatian ini penting ini. Maksudnya buat tambah pengetahuan ya. Antara dua ini kawat ya. Kawatnya kayaknya apa bahannya ferrochrome kalau nggak salah. Kawat ini dikasih heater kayak teman-teman masak di apa pakai heater gitu loh. Ini intinya ini dikasih panas, kalau dikasih arus sehingga ini menjadi panas. Oke ini coil fab. Ya, kayak coil fab. Oke.
pertama dikasih panas sekian, dikasih panas misalkan 1 misalkan kecil, terus kemudian dia dikasih panas tambah gitu loh mas. Jadi semakin panas. Nah ini yang akan terjadi nanti. Ini yang akan terjadi. Ini panasnya ditambah. Makin lama ditambah wattnya ya Pak? Iya, wattnya ditambah. Semoga jelas ya. Semoga jelas. Bentar ya. Oh itu ada curve-nya ya Pak? Ada kurvnya. When a liquid is in contact with the surface, maintained at a temperature above the saturation temperature of the liquid. Nggak ada. Super Spain Vitamin dari Maybelline New York, warna baru shiny pigmented tidak transfer. Hebatnya, dia adalah teks 3-in-1, cat besar, cat dibocor, cat akhir dalam satu kali. Dengan teknologi Hydroflex dan satu dalam polypropyl. Nipo adalah teks. Gak apa ya, kita bahas kuliahnya nih, apa ya, bentar ya. Iya Pak. Against Iya, maximum ini. thermal energy. Excess temperature, Siapa ini? which is to which cuts this part and this wire is infinity. The boiling point is 100 and surface temperature reaches 105. Nucleation body. So nucleus body is so this region is called this. So boiling point is 100, which is the saturation temperature is 100. Jadi penasaran. Oke, ini. What we have here is air. And the objective is to show the different boiling mechanisms, the physics behind it. So we have at the heart of the experiment right here is a test module. It's transparent and within which we put the fluid that boils at relatively low temperature. Here is that you see by supplying electrical current, we're able to produce heat within the wireless camera, and projector will be about a foot in diameter. So that's really a big advantage. Also, the phenomena we're talking about here are very complicated, and assume that we're going to appreciate this. Intinya gini What's happening? Ini jadi uap bulat-bulat gitu Pak. Jadi intinya gini, si Lukiyama itu melakukan eksperimen ini. Ini water ya. Terus dia kasih kawat, terus dikasih arus listrik ya, kafe gitu. Si Lukiyama melakukan percobaan, semakin lama dia semakin menambah kuat dari arus listrik di sini, sehingga kuat ini akan semakin panas. Ya. Intinya semakin panas dia akan terjadi tadi. Yang pertama kan fasenya adalah
film boiling ya, boiling apa nukleat boiling, nukleat boiling. Yang kedua film boiling. Nah, nukleat boiling itu masih apa? Tadi yang dipahami pun ada yang liquidnya masih menyentuh si kawat ini sehingga terjadi perpindahan panas. Ini kan semakin panas sehingga panasnya bisa dibuang di media air ini. Nah, kalau sudah terjadi nukleat boiling ketika Q-nya voltasenya naik ya, ini nanti akan terjadi film boiling kayak ini. Jadi semuanya di sekitar kawat itu menjadi uap panas yang tadi fenomena di awal tadi, sehingga itu berfungsi sebagai kayak tadi konduktivitas udara yang kecil sehingga kan dia menjadi justru insulator kan, nggak bisa transfer panas kan. Ini nanti tiba-tiba putus si kawat ini. Logikanya kan yang namanya kawat ya di dalam air seberapapun panas kan akan logika kita pasti dingin terus gitu kan, bener nggak? Pasti awal-awal logika kita seperti itu ngomongnya. Kawat kita celurin di dalam air, kita panasin si kawat itu dengan menambah buat listriknya. Logika kita kan masa patah sih gitu kan akan terus tercelup air dingin terus gitu loh. Tapi enggak, ternyata akan muncul fenomena nukleat boiling, film boiling dan sebagainya sehingga membuat kawat itu putus. Karena kawatnya itu ada rongga yang airnya nggak kena. Yes, seperti itu. Oke, ini sebagai tugas mandiri ya. Teman-teman cari Nukiyama eksperimen. Pelajari itu sebagai tugas mandiri masing-masing ya. Tolong dipahami dan dalam pertemuan minggu depan barangkali offline online ya, saya kirim video nanti mungkin malamnya bisa online atau gimana, nanti saya skenario sehingga nanti kita teman-teman bisa di pertemuan selanjutnya sudah bisa menjelaskan apa itu yang ini ya. Kemudian tadi ada korelasinya dengan kenapa pipa di dalam super critical dan ultra super critical itu sebetulnya dulu agar tidak terjadi radiant film boiling yang terlalu panjang gitu. Biasanya ada nukleat boiling gitu ya. Itu langsung bikin. Oke, udah ditulis bintang dipelajari Nukiyama boiling ya. Nah, fenomena Nukiyama ini itu yang terjadi sering terjadi di PLT itu ininya menyot ya, pipa-pipa airnya menyot itu ya fenomena salah satunya ya yang ditemukan adalah fenomena Nukiyama ini. Nanti Nukiyama itu Oke.
Nah ini. Tembolnya nanti akan semakin besar kan, semakin ke kanan karena apa? Di sini ini film boiling ini, ya. Tembolnya akan semakin besar karena tadi yang dipahami apa Lauren tadi, panasnya nggak bisa tertransfer ke air gitu, ke water gitu. Ya, oke deh, biar teman-teman nanti ini yang dipelajari di rumah ya. Nah ini nih. Boiling crisis critical heat flood. Ini kita sudah merembet-rembet kedua fase. Oh, sabaran. Mau ke mana dulu? Dari mana sih?